Masjid Agung Banten merupakan peninggalan Kerajaan Banten sebagai kerajaan Islam di Nusantara yang berada di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen, dan masih berdiri sampai sekarang. Masjid ini dibangun pada tahun 1552 Masehi pada masa pemerintahan putra pertama Sunan Gunung Jati, yakni Sultan Maulana Hasanuddin, dan masih menjadi salah satu masjid tertua di Nusantara. Sejarah pendirian Masjid Agung Banten berawal dari instruksi Sultan Gunung Jati kepada anaknya, yaitu Sultan Hasanuddin. Konon cerita dari masyarakat setempat, Sunan Gunung Jati memerintahkan kepada Sultan Hasanuddin untuk mencari sebidang tanah yang masih suci sebagai tempat pembangunan kerajaan Banten. Menurut kabar, setelah berdoa meminta petunjuk pada Allah, secara spontan air laut yang berada di sekitarnya tersibak dan menjadi daratan. Di lokasi inilah kemudian Sultan Hasanuddin mulai mendirikan kerajaan Banten beserta sarana pendukung lainnya seperti masjid, alun-alun, dan pasar. Masjid pertama yang dibangun adalah Masjid Agung Banten Lama. Masjid ini mempunyai menara yang terlihat seperti mercusuar dan bagian atapnya seperti pagoda Cina. Sedangkan pada bagian kiri dan kanan masjid ada serambi serta kompleks pemakaman Sultan Banten dan keluarganya. Masjid Agung Banten dengan luas arealnya sebelum diadakan penataan adalah sekitar 1,3 hektar karena sebagiannya adalah alun-alun. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu pada tahun 1552 hingga 1570, pertama dirancang oleh arsitek dari Majapahit yang bernama Raden Syafaat, yang dibawa Sunan Gunung Jati ke Banten setelah membangun Keraton Pakumwati dan juga Masjid Cipta Rasa di Cirebon. Pembangunan menara dibangun saat Sultan Hasanuddin memiliki seorang putra, yaitu Sultan Maulana Yusuf, yang diperkirakan sekitar tahun 1556, dan pada saat itu menara tidak seperti sekarang yang memiliki tinggi 13 meter dengan tangga sisak yang menggunakan papan. Pembangunan menara ini dilanjutkan oleh arsitek dari Belanda bernama Hendrik Lucas Cardil dengan bentuk yang berbeda dari nuansa Jawa menjadi Eropa, yang mana mirip dengan mercusuar. Di samping itu, terdapat 3 budaya yang melekat pada arsitektur Masjid Agung Banten. Yang pertama, terdapat kebudayaan Cina. Masjid Agung Banten memiliki atap 5 tingkat berbentuk bujur sangkar setinggi 30 meter berupa atap tumpang yang tersusun semakin ke atas semakin mengecil, dan yang paling atas berbentuk rimas yang disebut kubah. Atap ini ditopang oleh tiang-tiang kayu yang berdiri di atas tumpuk batu dan rangka atapnya diekspos, dan plafonnya juga naik mengikuti bentuk atapnya, menunjukkan pengaruh seni bangunan Hindu. Selanjutnya, kebudayaan Belanda terlihat pada sisi timur masjid, di mana terdapat sebuah menara yang mirip mercusuar menjadi ciri khas Masjid Agung Banten. Menara ini terbuat dari batu bata dengan diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter. Menurut Pitchper, menara Masjid Agung Banten yang berbentuk segi 8 itu mengingatkan pada bentuk mercusuar, khususnya mercusuar Belanda. Bangunan lain di komplek Masjid Agung Banten adalah Tiamah, yaitu bangunan tambahan yang terletak di selatan masjid yang dahulu digunakan sebagai tempat bermusyawarah dan berdiskusi soal-soal keagamaan. Kemudian yang terakhir, kebudayaan Arab terlihat pada pintu masuk masjid di sisi depan yang berjumlah 6 buah dan melambangkan rukun iman. Pintu Masjid Agung Banten ini sengaja dibuat relatif pendek dengan maksud siapapun yang masuk ke masjid harus menunduk dan tidak boleh sombong di mata Allah. Masjid Agung Banten merupakan sebuah simbol sekaligus peninggalan sejarah Kesultanan Banten. Setiap harinya, Masjid Agung Banten memiliki tingkat pengunjung yang cukup tinggi. Sebab dalam kawasan Masjid Agung tersebut tak hanya menghadirkan bangunan masjid yang unik, tetapi ada sejarah panjang, makam sultan, menara yang indah, dan arsitektur halaman yang mirip dengan Masjid Nabawi. Hal tersebut membuat terjadinya banyak nilai sosial mulai dari awal bangunan masjid tersebut dibangun sampai saat ini. Nilai dan makna tempat Masjid Agung Banten terdapat pada ciri khas bangunan yang memiliki keunikan tersendiri, seperti adanya menara, payung yang seperti di Mekah, dan terdapat adanya makam. Pengunjung banyak merefleksikan religiusnya dengan melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang baginya tempat tersebut suci, termasuk ziarah ke makam-makam ulama dan raja serta ke masjid-masjid kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Makam-makam ulama dan tokoh-tokoh agama yang terdapat di Masjid Agung Banten menjadi fokus wisatawan yang berkunjung di sana dengan tujuan ziarah untuk mendoakan serta mengenang kembali perjuangan para tokoh agama dan raja mempertahankan wilayah Banten dari penjajah. Aktivitas di Masjid Agung Banten pun selalu ramai, terutama pada saat hari-hari besar agama Islam yang diadakan di dalam lingkungan masjid tersebut.